Ya, pemirsa, Pergub DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 yang melarang penggunaan kantong plastik telah disahkan. Pergub ini merupakan upaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik sekali pakai. Lalu bagaimana upaya pemerintah agar bisa berjalan dengan baik dan dapat dijalankan oleh seluruh warga Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, ada Rahyang Nusantara di sini. Selamat siang, Mas Rahyang. Selamat siang, Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Metro Siang. Oke, ini kabar gembira pastinya untuk Mas Rahyang dan teman-teman dan juga seluruh warga Jakarta yang concern terhadap isu lingkungan kalau sekarang sudah ditandatangani Pergub Diet Kantong Plastik seperti itu Kota Jakarta. Nah, tapi tanggapannya kalau melihat dalam beberapa bulan ini apa sih yang sebenarnya harus dilakukan agar Pergub ini tidak hanya ditandatangani saja tapi tidak jadi apa-apa seperti itu? Ya, tanggapan dari kami, saya mewakili teman-teman dari LSM ya, dari teman-teman civil society, sebetulnya kami mengapresiasi adanya peraturan gubernur ini karena ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat tidak hanya di DKI Jakarta tapi juga Indonesia. Karena kita tahu Banjarmasin adalah kota pertama yang melarang kantong plastik di 2016. Sejak saat itu desakan untuk Jakarta sebagai ibu kota negara cukup tinggi juga gitu. Bagaimana dengan Jakarta? Kapan Jakarta? Setelah itu sebetulnya selama 2 tahun 3 tahun terakhir tuh udah banyak kabupaten, kota, provinsi, salah satunya Bali yang udah melarang kantong plastik dan sekarang Jakarta udah mengeluarkan akhirnya itu salah satu berita baik juga di awal tahun setelah isu banjir sebetulnya ya. Dan ini sebetulnya isu kantong plastik kan udah nggak asing ya. 10 tahun terakhir di Indonesia ini isu kantong plastik aja itu udah. Dan berbagai kebijakan juga sudah dilakukan termasuk di ibu kota Jakarta. Betul, seperti kantong plastik berbayar dulu kan sudah sempat dilaksanakan dan beberapa retail saat ini di beberapa kota lain juga udah mulai masih melakukan itu juga dan ini sebetulnya memang tren baru bahwa kantong plastik itu berbayar saja tidak cukup tapi memang harus dilarang dan untuk proses melarang ini memang cukup menantang karena suatu daerah harus mengeliminasi penggunaan kantong plastik dan di Banjarmasin itu kejadian, di Bali kejadian, tinggal di ibu kota kejadian. Caranya gimana ya sebetulnya simpel bahwa kita sebagai masyarakat harus bawa tas belanja yang bisa digunakan ulang sebetulnya. Nah, kita berhenti di situ bicara soal ini kan diet kantong plastik. Kalau sekarang itu kan berbayar masih disediakan kantong plastiknya, tetapi kita harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli kantong plastik kalau kita lupa membawa tas belanja. Nah, dengan adanya Pergub ini artinya harusnya tidak ada lagi sama sekali kantong plastik sekali pakai yang disediakan oleh pusat perbelanjaan, toko, dan lain-lain seperti itu. Betul, itu yang memang sistemnya seperti itu. Penyedia, kita sebutnya penyedia, retail, pasar itu penyedia kantong plastik tidak lagi menyediakan kantong plastik, tetapi mereka menyediakan alternatif-alternatif yang bisa digunakan ulang. Yang harapannya pada saat konsumen memang lupa, sebetulnya dia bisa pakai itu, misalkan pakai kardus untuk belanja bulanan gitu. Tapi sebetulnya harapannya adalah kita sebagai masyarakat harusnya sudah bisa sadar bahwa sebelum berbelanja itu memang harus bawa tas belanja sendiri atau kita selalu bawa itu tiap hari di dalam tas kita atau di dalam kendaraan kita misalkan gitu. Jadi kita juga nggak bijak juga kalau kita tiap kali berbelanja kita belanja tas belanja juga gitu karena nantinya akan jadi terlalu banyak kantong belanja yang kita punya tapi kita hanya pakai sebetulnya nggak semuanya gitu. Jadi tetap harus bijak juga dalam menggunakan si tas belanja itu sebetulnya. Nah sekarang itu kan sudah ada alternatif kantong plastik yang lebih ramah lingkungan. Apakah ini juga tidak diperbolehkan atau sebenarnya ini diperbolehkan karena ini adalah kantong plastik yang bisa didaur ulang? Pada prinsipnya kantong yang sifatnya sekali pakai, yang meskipun itu digunakan sebagai kantong sampah pada ujung-ujung kan itu dibuang juga gitu. Jadi sifatnya yang sekali pakai itu tidak disarankan dan itu dilarang sebetulnya. Jadi kantong-kantong yang dianggap saat ini ramah lingkungan bisa terurai cepat dan lain-lain itu sebetulnya juga termasuk yang dilarang sebetulnya. Itu harusnya termasuk yang dilarang. Jadi itu bukan alternatif yang diharapkan digunakan. Betul, jadi memang di dalam dokumen peraturan gubernurnya sudah dijelaskan bahwa kantong belanja ramah lingkungan yang jadi judul peraturan gubernur itu adalah yang bisa digunakan berulang kali. Jadi digunakan berulang kali itu bukan hanya 2 kali lalu menjadi kantong sampah, tapi yang bisa digunakan ratusan kali sebetulnya gitu. Dan itu kita punya satu pun cukup sebetulnya. Jadi itu adalah maksud dari peraturan gubernur ini gitu. Karena ketika kita membicarakan isu sampah secara umum itu ada 2 hal sebetulnya yang diatur di negara kita ini. Ada yang namanya pengurangan, ada yang namanya penanganan. Untuk kantong plastik ini kita fokus di pengurangan dan pengurangan ini macam-macam, ada yang memang lewat berbayar, misalkan ada yang memang untuk lewat pelarangan gitu dan yang dipilih adalah pelarangan dan ini yang harus kita
jaga bahwa peraturannya bisa diimplementasikan di waktu mendatang. Baik. Nah, kalau kita bicara soal retail besar mungkin itu mudah atau mungkin toko-toko yang lebih modern. Tapi kalau kita bicara soal pasar tradisional termasuk juga mungkin pedagang makanan itu pasti jadi tantangan sendiri. Nanti kita bahas itu di segmen berikutnya. Mas Rahyang, pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi tetap di Metro Siang. Ya, pemirsa, kita masih membahas mengenai diet kantong plastik ini bersama dengan Rahyang Nusantara, Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Pertanyaan saya sebelum jeda tadi, Mas Rahyang, bahwa bagaimana dengan pasar tradisional? Ini kan kita bicara soal mengubah habit masyarakat. Tentunya pasti tidak mudah ketika mereka yang diaksesnya itu lebih mudah kepada kantong plastik yang selama ini sudah menjadi kebiasaan digunakan. Ya, pasar tradisional ini jadi tantangan tersendiri karena tidak seperti pusat perbelanjaan ataupun toko swalayan yang punya sistem sangat rapi, terkomputerisasi, tapi di pasar tradisional tuh sangat masif gitu, ada di mana-mana, dan itu biasanya satu kios ya dia di situ aja gitu, nggak punya cabang lagi gitu, dan itu memang jadi tantangan dan ini memang concern kita juga gitu. Dan diet kantong plastik sendiri saat ini memang sedang membuat pilot project di salah satu pasar di DKI Jakarta untuk eksperimen bagaimana suatu pasar itu bisa bebas dari kantong plastik dan juga bisa bebas dari plastik-plastik sekali pakai lainnya. Nah, perlu ada denda nggak sih untuk penerapan ini? Kan kita tahu kan biasanya kalau misalnya ini adalah aturan semacam himbauan saja, tidak ada sanksi yang jelas, itu biasanya masih bisa dilanggar. Kalau kita benar-benar serius ya. Ya, di peraturan gubernur ini ada insentif bagi mereka yang bisa comply beyond dari si peraturannya, dan juga ada sanksi bagi mereka yang tidak mengimplementasikan peraturan ini. Dan tentunya ini memang harus dipahami oleh semua pihak juga, dan ini memang jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan ini. Itu jadi bagaimana setelah bulan Juli itu pemerintah bisa memastikan bahwa tidak ada lagi kantong plastik yang digunakan di DKI Jakarta. Itu memang tantangan tersendiri, dan kita sebagai masyarakat juga tentunya harus bisa berkontribusi untuk memberikan informasi kepada pemerintah ketika kita melihat bahwa ada salah satu toko ataupun pasar yang memang masih menggunakan kantong plastik. Oke. Nah, akan seberapa signifikan sih diharapkan dengan adanya peraturan sampai dengan tahap peraturan gubernur seperti ini terhadap pengurangan sampah plastik di Jakarta? Kita tahu Jakarta ini kan salah satu problem terbesarnya adalah soal sampah, dan itu adalah sampah plastik. Kalau di dalam 6 bulan ini sosialisasi dan semua persiapannya itu matang 100%, harusnya setelah hari pertama di bulan Juli itu kantong plastik itu harusnya nol. Harusnya nol. Karena kan tujuannya pelarangan kantong plastik. Ya, harusnya nol. Itu terjadi yang dilakukan oleh di Bogor, di Banjarmasin, di Balikpapan, karena mereka melakukan pengurangan kantong plastik lewat pelarangan gitu. Jadinya itu kita bisa lihat sendiri, tidak perlu kita hitung secara matematika, karena kita bisa lihat langsung ke toko, mereka masih pakai kantong plastik atau enggak. Kalau masih pakai, kita harus lapor. Kalau sudah enggak, berarti mereka sudah comply sebetulnya dengan peraturan. Jadi masih ada beberapa bulan sampai dengan bulan Juli nanti. Betul. Mulai sekarang pelan-pelan lah untuk mulai mengurangi atau mulai meninggalkan lah, seperti itu. Betul. Dan mungkin untuk bagi toko ataupun pasar ya udah nggak bisa lagi untuk stok untuk kantong plastiknya lebih beli baik lagi. Menghabiskan stok yang ada sekarang. Habiskan yang ada dan mulai edukasi kepada konsumennya supaya nanti konsumennya saat bulan Juli itu sudah siap. Nah, selain masalah kantong plastik yang digunakan, itu kan juga ada masalah soal sampah plastik lainnya yang tidak kalah banyaknya. Nah, ini ke depannya seperti apa? Apakah ini juga jangan sampai kita dietnya di kantong plastik, tetapi sampah plastik lain masih banyak, misalnya nih kemasan makanan ataupun juga piring, plastik, botol air minuman. Nah, ini bagaimana? Ya, memang di Indonesia ini yang melarang kantong plastik itu ada 20-an kota, tapi ada satu provinsi, itu Bali, yang dia sudah melarang penggunaan sedotan dan juga styrofoam sebetulnya, atau polistirena. Ini kedepannya trennya sebetulnya tidak hanya kantong plastik sebetulnya udah harus dilakukan oleh semua orang untuk dikurangi, tapi kedepannya adalah bagaimana kemasan dan produk sekali pakai lainnya itu juga harus mulai dibatasi, bisa dikurangi atau dilarang. Itu sebetulnya ada berbagai macam opsi kebijakannya, dan untuk di Jakarta sendiri memang itu belum diatur, tapi kita harap teman-teman dari CSO juga pengen itu juga diatur, karena di negara-negara Uni Eropa juga itu
sudah diatur sebetulnya, tidak hanya kantong plastik tapi berbagai macam produk dan kemasan sekali pakai itu harus dilarang sebetulnya. Dan di kita Bali udah memulai itu, tinggal diperbesar, Kalau di Bali upscale. bisa, harusnya Jakarta bisa dong. Harusnya bisa, ibu kota harusnya bisa mencontohkan bahwa ini bisa gitu, dan jadi contoh untuk 500 kota kabupaten lainnya sebetulnya. Dan sampai saat itu terjadi, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan adalah kita harus mulai memilah sampah di rumah, karena sekarang udah banyak pihak-pihak yang bisa mendaur ulang kemasan atau produk sekali pakai. Jadi kita pilah sehingga TPA kita di Bantar Gebang itu tidak cepat penuh gitu kan. Tidak sempat penuh oleh sampah-sampah Betul. plastik yang dihasilkan oleh. Dan juga nggak bocor ke selokan, ke sungai gitu kan, supaya lingkungan juga tetap terjaga. Jadi memang harus selesai di kita, dipilah di rumah, kita bisa masukin ke bank sampah, kita bisa kontak berbagai macam daur ulang. Sekarang di online informasinya banyak sekali mengenai siapa yang bisa mendaur ulang itu. Baik, nah ini terakhir singkat saja, mungkin kalau masyarakat apa yang bisa untuk meyakinkan lagi untuk benar-benar meninggalkan kantong plastik ataupun juga mungkin barang-barang plastik lainnya. Banyak kan yang bilang kan, lebih ringkas, lebih simple, lebih mudah, tetapi belum tentu. Ketika ini bisa jadi kalau kita sudah tidak pakai plastik ini jadi lebih murah pastinya. Ya, sebetulnya tren untuk membawa berbagai macam peralatan yang bisa digunakan ulang itu udah sangat meningkat sekarang di 2-3 tahun terakhir sebetulnya, dan itu harus perlu komitmennya harus perlu ditingkatkan. Kita harus tunjukkan kepada pelaku usaha, kepada siapapun itu, kepada teman-teman kita bahwa ini adalah satu hal yang keren. Jadi kita harus bikin ini adalah menjadi tren bahwa masyarakat masa kini adalah generasi pakai ulang, semuanya segalanya dipakai ulang. Kita tidak menjadi generasi yang suka membuang sampah. Itu yang perlu kita bangun sebetulnya. Bukan generasi yang suka membuang sampah. Terima kasih Mas Ramin sudah hadir bersama kami di Metro Siang. Mudah-mudahan ke depan juga tidak ada lagi sampah plastik. Amin. Dan peraturan-peraturan lain bisa ditegakkan seperti itu. Amin.